Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 10.01.18.24.29.003. Saya dari Prodi Gizi Angkatan 2024 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan membuat video tugas penilaian konsumsi pangan yang dimana di sini saya mengambil materi tentang FFQ. FFQ ini memiliki pengertian, yaitu metode menilai kebiasaan makanan dalam periode tertentu, misalnya dalam harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, juga berisi daftar pangan dan frekuensi konsumsi dari pangan. Terus, jumlah itemnya ini biasanya kurang lebih dari 100 item. Selanjutnya, jenis FFQ. Jenis FFQ ada dua. Yang pertama, FFQ kualitatif, yang terdiri hanya frekuensinya saja. Yang kedua, yaitu SQFFQ, yang dimana terdiri dari frekuensi dan ukuran porsinya. Nah, pada slide selanjutnya tentang tujuan dan penggunaan. Tujuan dan penggunaan FFQ ada tiga. Yang pertama, menilai pola konsumsi jangka panjang. Yang kedua, estimasi energi dan zat gizi. Yang ketiga, umum digunakan pada studi epidemiologi. Selanjutnya, tentang karakteristik penyusunan FFQ. Karakteristik penyusunan FFQ terdiri dari tiga. Yang pertama, harus kultur spesifik. Yang kedua, perlu studi pendahuluan, FGD, dan survei pasar. Yang ketiga, perlu kolaborasi dengan metode lain, misalnya dengan metode food recall ataupun metode-metode lainnya yang bisa mengingat hal-hal yang sudah lampau. Selanjutnya yaitu tentang prosedur FFQ. Prosedur FFQ yaitu yang pertama, tanyakan makanan yang sering dikonsumsi. Yang kedua, tentukan frekuensi konsumsinya. Yang ketiga, SQFFQ, catat porsi atau beratnya. Yang keempat, konversi ke asupan harian. Contohnya ini, misalnya nasi. Tanyakan kepada responden, mereka mengonsumsi nasi dalam satu hari itu berapa kali. Selanjutnya yaitu cara mendapatkan daftar bahan makanan. Yang pertama, gunakan tabel komposisi pangan. Seperti buat contoh-contoh makanan yang selalu dikonsumsi di daerah kalian. Yang kedua, market survey dan FB. Yang ketiga, uji coba sebelum finalisasi. Dari setiap metode-metode yang ada pada penilaian konsumsi pangan, tentu ada kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kita masuk kepada kelebihan FFQ terlebih dahulu. Oke, kelebihan dari FFQ yaitu sederhana dan murah, tidak membebani responden, cocok untuk sampel besar, dan menggambarkan pola makan jangka panjang dari responden. Nah, yang terakhir yaitu kelemahan dari metode FFQ ini yaitu tidak akurat untuk asupan harian dan bergantung memori responden. Terkadang ada responden yang udah kayak lupa gitu sama makanan ini, kayak dikonsumsinya pada per minggunya itu berapa. Terus rentan over atau underestimate. Selanjutnya itu sulit untuk makanan musiman. Baiklah, dari materi yang saya jelaskan, di sini saya mengambil metode SQFFQ. Di sini saya bersama responden saya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Farera dari Angkatan 2024 Program Studi Pendidikan Biologi, umur 19 tahun. Di sini saya akan menanyakan tentang makanan yang biasa kami makan. Nah, di sini tuh ada frekuensinya dari hari, minggu, dan bulan. Pertama itu kita masuk ke sumber karbohidrat. Kalau dari nasi putih, itu biasanya kamu mengonsumsinya per hari, per minggu, apa per bulan? Per hari. Dalam satu hari dikonsumsi berapa kali? 3 kali. Kalau mengonsumsi bubur, Tidak pernah. apakah ada mengonsumsi lontong atau roti tawar? Tidak pernah. Kalau roti isi, Kalau pernah, dalam per hari, per minggu, apa per bulan? per minggu. Dalam satu minggu itu mengonsumsi berapa kali? 4 kali. Oke. Sereal ataupun ubi itu ada
kentang putih itu ada atau enggak konsumsinya dalam per hari, per minggu, per bulan? Mie kuning, bihun itu jagung, kentang ada nggak konsumsinya? Bulan, per minggu, atau per hari? Oke, kita masuk ke olahannya ya. Di olahannya itu ada bubur ayam, bubur ketan hitam, nasi kuning, nasi merah, nasi minyak, seblak, bubur sumsum, burgo, mie celor, laksa, sama dongkol. Di antara itu yang pernah kamu konsumsi apa? Sebelas. Seblak itu kamu konsumsi per hari, per minggu, apa per bulan? Per bulan. Dalam per bulannya itu kamu konsumsi berapa kali? Mungkin 2 kali. Oke. Selanjutnya masuk ke sumber protein hewani. Nah, pada protein hewani ini ada ayam, ikan lele, ikan patin, ikan mujair, sama ikan mas. Di antara itu yang mana yang pernah kamu konsumsi? Ayam, terus itu ikan lele. Kalau ayamnya itu per hari, per minggu, apa per bulan? Per minggu. Dalam 1 minggu itu berapa kali? 3 kali. Kalau untuk ikan lele, 2 kali. per minggu juga? Iya. Selanjutnya itu ada ikan tongkol, ikan gabus, udang, cumi-cumi, daging sapi, sama bebek. Di antara itu yang mana yang pernah kamu konsumsi? Ada, itu ikan tongkol 2 kali dalam per bulan. Oke. Terus selanjutnya itu ada telur ayam, telur bebek, sama telur puyuh. Nah, di antara 3 telur ini, yang mana yang pernah kamu konsumsi? Telur ayam sama telur puyuh. Kalau telur ayam sama telur puyuhnya itu per bulan, apa per minggu, apa per hari? Per bulan. Telur ayam 1 bulannya berapa kali? Kalau untuk telur ayam itu 5 kali. Kalau telur puyuh 2 kali dalam sebulan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke olahannya ya. Di olahannya itu ada bakso, sosis, dendeng, kornet, beef split, sama nugget ayam, telur asin, sama abon sapi. Di antara semua itu yang mana yang pernah kamu konsumsi? Itu mungkin bakso sama sosis. Kalau bakso itu 2 kali dalam sebulan, tapi kalau sosis 2 kali dalam seminggu. Oke. Selanjutnya itu adalah sumber protein nabati. Nah, di sini tuh ada tahu, tempe, oncom, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Di antara itu yang mana yang pernah kamu konsumsi? Tempe Per hari, per minggu, apa per bulan? per minggu Dalam satu. Untuk olahannya itu bumbu, onde-onde, es kacang merah. Di antara 3 itu yang mana yang pernah kamu konsumsi? es kacang merah 2 kali dalam per bulan. Oke. Kita masuk ke sayur-sayuran ya. Untuk sayur-sayuran itu ada bayam, buncis, daun pepaya, daun ubi, jamur, kacang panjang, kangkung. Nah, di antara itu yang mana yang pernah kamu konsumsi? Untuk sayur itu biasanya saya makan bayam, terus kangkung, sama sawi putih. Kalau untuk kangkung itu 2 kali dalam sebulan. Kalau bayam itu 2 kali dalam seminggu, terus kangkung 1 kali dalam sebulan, dan sawi putih 2 kali dalam seminggu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke buah-buahan ya. Di buah-buahan itu ada durian, buku, jambu biji, jambu air, jeruk, mangga, nanas, pisang, semangka, sama rambutan. Nah, di antara buah-buahan itu yang mana yang pernah kamu konsumsi? Jambu air, jeruk. Jambu air dan jeruk itu dikonsumsi per minggu, per bulan, apa per hari? Kalau jambu air itu biasanya saya mengonsumsi 4 kali dalam seminggu, terus itu jeruk 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya itu kan ada minuman.
Nah, itu tuh ada air putih, teh, susu, kopi, yogurt, boba, es krim, sama jus buah. Nah, di antara minuman-minuman itu, minuman yang mana yang biasa kamu konsumsi? Air putih, terus teh, sama es krim. Untuk air putih, teh, es krim itu dikonsumsi per hari, per minggu, atau per bulan? Kalau air putih itu per hari itu bisa dalam 7 kali, terus itu teh 2 kali dalam sebulan, terus es krim 2 kali dalam seminggu. Kalau untuk kemasannya itu dari toples, bersoda, atau isotonik, pernah mengonsumsi yang mana? Yang es Dalam per minggu, per hari, atau per bulan? dalam per hari 1 kali. Untuk suplemen dari vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D itu ada nggak konsumsinya? Nggak ada sama sekali untuk suplemen. Terima kasih atas waktu untuk wawancaranya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.